Halo guys, jumpa lagi dengan Mr. Panamba. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu permasalahan yang pada saat-saat sekarang ini meneror masyarakat di seantero dunia, yaitu adanya wabah atau yang kita sebut dengan virus corona atau COVID-19. Jadi kalau zaman dulu ini disebut dengan kata sahinda. Jadi kalau zaman dulu seperti yang saya wawancara dengan beberapa pentua-pentua atau orang-orang sangir zaman dulu, bahwa sahinda atau wabah dalam bahasa sangir disebut dengan sahinda, itu juga pernah terjadi pada zaman dahulu kala. Jadi pada waktu itu mungkin kalau tidak salah zaman-zaman pendeta Steller. Nah waktu itu ada beberapa wabah, ada disebut dengan wabah kolera, ada yang disebut juga dengan wabah flu Spanyol, dan itu memang terdata di sejarah, dan juga ada beberapa wabah yang juga mengakibatkan beberapa penyakit yang hebat. Nah, bagaimana cara orang dulu dan orang sekarang menyikapi tentang wabah ini atau sahinda ini? Nah, ini berbeda guys. Kalau orang zaman sekarang lebih berpatokan kepada anjuran-anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Mulai contohnya tentang social distancing atau menjaga jarak, menjaga kerumunan, menjaga jarak lah istilahnya, seperti itulah, sehingga mengakibatkan orang yang terinfeksi atau yang terpapar dengan virus ini, dia merasa sudah disendirikan atau sudah terkucilkan. Jadi dengan kata lain, dia tidak memiliki support secara psikologi atau secara batin. Nah itu juga sebenarnya bertentangan dengan kaidah atau falsafah kita sebagai orang berbudaya. Tetapi untuk zaman sekarang ini, apapun yang dilakukan oleh pemerintah sudah dianggap benar, dan itu memang sudah dianggap 100% benar, karena di saat siapapun Anda yang membantah pasti Anda akan salah. Nah, jadi zaman sekarang ini pihak mana yang ingin membantah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga pelaksanaan sekarang ini termasuk social distancing atau menjaga jarak, atau juga ya disebut dengan personal distancing, karena siapapun yang terpapar akan dihindari oleh siapapun, sehingga mengakibatkan proses penyembuhannya pun menjadi lama, dan juga orang yang bersangkutan itu akan merasa dihakimi karena dia merasa sendirian. Tapi Anda tahu bahwa wabah-wabah ini pun terjadi pada zaman dahulu kala, tetapi bagaimana orang zaman dahulu menyikapi? Jadi saya hanya membawa dari pandangan secara budaya dan warisan-warisan cerita yang saya dapat dari beberapa orang tua yang masih sempat saya wawancarai, dan sampai saat ini ada beberapa orang tua juga yang masih hidup, yang masih bisa memberikan testimoni tentang zaman dahulu waktu terjadi pandemi itu apa yang mereka lakukan. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan ini, saya juga mau menceritakan pengalaman saya. Beberapa kesempatan yang lalu saya mungkin sempat terpapar, tetapi saya merahasiakannya, tidak memeriksakannya kepada pihak dokter. Jadi melakukan semacam bukan menyendiri ya, tapi bagaimana? Apa istilahnya zaman sekarang itu? Zaman sekarangnya orang menyebut dengan mengisolasi diri. Jadi mengisolasi diri. Nah, tentu saja kata mengisolasi diri adalah menyendiri. Nah, mungkin zaman sekarang di saat kita memiliki rumah yang ya cukup luas lah untuk kita mengisolasi diri, mungkin akan wajar. Tapi kalau zaman dulu misalnya rumah hanya 2 kamar atau 1 kamar, mama, papa dan anak dalam 1 kamar, karena itulah adat orang Sangihe, masih tinggal dalam 1 atap, dan Anda mau mengisolasi diri di mana? Tapi itu yang saya alami pada waktu saya terpapar ya, dengan gejala yang ya seperti itulah. Jadi yang saya alami pada saat itu, jadi cikal bakal terjadinya serangan dari atau Anda bisa terpapar dengan virus corona ini, pertama yang berdasarkan pengalaman saya adalah pada saat saya kurang mendapat suplai makanan yang bergizi. Jadi mungkin faktor kelelahan, dan beberapa hari sebelumnya saya kurang mengkonsumsi buah-buahan atau kurang mendapat suplai makanan yang bergizi, ditambah dengan faktor kelelahan, maka akan mudah bagi Anda untuk terpapar dengan virus semacam ini. Jadi gejala yang akan Anda alami adalah, ini berdasarkan pengalaman saya, mungkin setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda. Anda akan merasa panas, ya pasti terasa panas. Nah, di saat saya waktu itu merasa panas, saya langsung mencari beberapa ramuan yang ternyata ramuan ini sudah digembor-gemborkan dari Taiwan. Tapi ini sebenarnya ramuan leluhur yang sama.
Ya mungkin leluhur kita sama dengan leluhur Vietnam dan leluhur Thailand yang memiliki warisan yang sama. Yaitu yang pertama adalah goraka atau jahe, lia dalam bahasa Sangihe lia. Itu goraka yang itu diambil direbus, jadi diiris-iris, dibersihkan, ditambah dengan brahmakusu atau batang serai. Jadi hal-hal ini hanya hal-hal yang sangat murah dan terdapat di mana-mana. Brahmakusu atau batang serai, batangnya mungkin 3 batang, Anda ambil yang berwarna putih, dicuci, diiris-iris, dan lebih enaknya ditambahkan dengan gula merah. Nah, ramuan ini semuanya disatukan menjadi satu dan ditaruh dalam panci atau tempat perebusan air. Lalu gula merah ya kurang lebih 3 sendok lah atau secukuplah. Jahe juga secukupnya, 1 rimpang, 2 rimpang, dan brahmakusu. Dibuat menjadi satu, direbus dengan 5 gelas air sampai menjadi 3 gelas air atau sampai menjadi setengah, dan Anda minum. Ini adalah pertolongan pertama saya pada waktu saya menghadapi gejala-gejala yang mirip dengan apa yang disebut dengan virus corona ini. Jadi karena virus corona ini kan pertama-pertamanya dia itu bersarang di sinus, di bagian hidung. Jadi dia tidak akan langsung ke paru-paru, dia baru ada di sinus dan di tenggorokan. Jadi pada waktu Anda mendapat gejala seperti ini, cepat-cepatlah Anda membuat obat tradisional seperti ini, yaitu jahe, brahmakusu atau orang menyebutnya dengan apa ya? Orang menyebutnya dengan batang serai. Jadi jahe, batang serai atau brahmakusu dan gula merah direbus bersama-sama. Lalu pada saat Anda pertama kali mendapat gejala ini langsung meminum. Jadi tidak ada efek samping dari obat-obat seperti ini. Jadi langsung minum 3 gelas. Mungkin Anda merebusnya sore, Anda minum 2 gelas. Terus tengah malam Anda minum 1 gelas. Besok pagi juga Anda minum sampai beberapa hari, sampai 3 hari berturut-turut. Sebelum Anda menggunakan obat-obat yang sifatnya dari medis. Jadi ini untuk menyelamatkan agar supaya virus tersebut itu sudah hancur dulu, sudah mati dulu sebelum dia jangan sampai menuju ke paru-paru. Jadi itulah yang dilakukan oleh saya, dan karena ini memang penyakit yang sangat, sebenarnya yang jadi masalah adalah bukan penyakit ini penyakit yang sangat berbahaya, tapi karena penyakit ini mudah menular. Jadi penyakit apapun gampang ditulari jika ada penyakit yang semacam ini disebut dengan virus corona. Jadi pada waktu itu pun istri saya sempat terpapar karena memang kami tidak bisa mengelakkan bahwa hidup dalam satu rumah tetap tidak bisa mengisolasi diri. Jadi saya melakukan hal yang sama, membuat ramuan yang sama dan diminum juga oleh istri saya, dan puji Tuhan setelah beberapa hari itu gejala-gejala penyakit itu menjadi ringan. Pada dasarnya itu pada waktu mula-mula itu memang terasa panas, badan terasa panas, leher terasa sakit. Nah, setelah mengkonsumsi ramuan-ramuan tersebut, maka gejala panas dan leher yang sakit itu mulai menjadi ringan. Nah, ditambah lagi dengan obat-obatan medis. Jadi didahului dulu dengan pengobatan tradisional karena itu tidak memiliki efek samping. Setelah itu Anda memeriksakan diri ke dokter dan dokter akan memberikan resep-resep yang seperti yang dia berikan. Lalu selanjutnya Anda ya hanya istirahat, dan jangan khawatir di saat selanjutnya Anda pasti akan mendapati bahwa panca indera Anda akan kehilangan penciuman sampai beberapa hari, dan mungkin sampai sekitar 5 hari baru Anda bisa mencium normal. Jadi jika Anda mencium apapun, atau ada juga sebagian sampai kena di pengecapan, tidak bisa merasakan makanan apapun. Tapi ada, kalau bagi saya hanya di penciuman, tapi di leher dan perasa itu masih merasa karena saya sudah langsung mencari obat-obatan tradisional tersebut, yaitu jahe, brahmakusu, batang serai, dan gula merah. Nah, ada juga beberapa obat yang saya tambahkan untuk lebih menguatkannya, itu yang disebut dengan pucuk daun tagalolo. Jadi kalau daun tagalolo itu kan ada pucuknya yang berwarna putih, yang biasanya masih segar-segarnya itu saya makan tiap pagi 3 batang. Jadi hanya menggigit langsung. Jadi kalau persyaratan secara kebudayaan, secara adat itu menggigit langsung dari pucuk daun tagalolo, yaitu yang warna putih, yang seperti berwarna kuku atau warna gading gajah itu. Jadi itu pucuknya langsung dimakan, itu yang akan menolong Anda. Jadi jangan Anda khawatir atau jangan langsung terlibat ke medis. Jadi carilah dulu pengobatan secara tradisional dulu, karena itu lebih sangat membantu ketimbang Anda langsung terjun ke medis, karena ini penyakit ini sangat berbahaya jika langsung ke medis. Jadi mungkin mengkonsumsi air dengan jumlah yang banyak,
dan air yang panas itu yang akan membantu dan berjemur di air panas. Nah, setelah saya meng-cross check ini dengan beberapa teman saya, ternyata hal tersebut pun dilakukan oleh beberapa orang yang sudah merasakan dan melewati fase ini dengan sangat ringan karena mengkonsumsi hal yang sama, yaitu jahe, Brahma Kusul, gula merah, atau ada tambahan juga itu kalau orang saya sebut dengan kata uwuse. Nah, itulah kira-kira apa yang saya alami. Dan kalau pada zaman dahulu berbeda dengan orang zaman sekarang. Kalau zaman dahulu mereka menyelesaikan masalah begini atau masalah pandemi ini dengan melakukan tahlil. Jadi ada kalau zaman dahulu kala itu menggunakan menondo sakaeng lapasi. Jadi sakaeng lapasi itu adalah semacam perahu miniatur kecil yang mereka membuat ada 12 boneka di dalam perahu yang kecil itu, dan di situ perahu itu rencananya akan dilarungkan ke laut atau dilayarkan ke laut dengan upacara yang disebut dengan upacara menondo sakaeng lapasi. Nah, menondo sakaeng lapasi ini ditujukan untuk mengusir wabah yang pada zaman dulu juga sempat menyerang. Jadi kalau zaman dulu tidak ada social distancing atau isolasi diri, jadi mereka bersama-sama membahu, bersama-sama melaksanakan upacara adat untuk mengusir wabah. Ada potongan kata-katanya yang bisa saya berikan contoh. Misalnya, ini dorong meda dorong gahagau mega gahagau mau dorong sunabing saki malaikat sahinda. Jadi itu adalah babera yang dipergunakan untuk menondo sakaeng lapasi. Tetapi setelah perjalanan waktu ini mendapat banyak tentangan dari pihak agamawi karena mereka menganggap apalah seperti yang mereka anggap itulah. Tapi juga ada beberapa pertimbangan karena menondo sakaeng lapasi ini di saat perahu itu yang kita biarkan berlayar dan dia misalnya orang Sangir yang melakukan upacara menondo sakaeng lapasi dan perahunya terdampar di laut atau di Filipina, maka wabah itu akan menjadi bagian mereka. Nah, kalau zaman dulu ada orang tua-tua adat yang bisa mengembalikan lagi. Jadi misalnya dia terdampar di Siau, maka orang Siau akan melakukan ritual untuk menurunkan lagi perahu ini untuk berlayar ke arah lain. Jadi itu bisa dilakukan asalkan orang tua-tua adat di sana tahu melakukan hal tersebut. Jadi itulah kira-kira. Tapi sepanjang perjalanan sejarah hal tersebut sudah mulai berubah sehingga orang melakukan taklil. Jadi kalau taklil ini menggunakan sasambo. Jadi sasambo itu dengan tagonggong. Jadi mereka di kampung itu, kalau contohnya zaman dulu di Tabukan Tengah itu terjadi waktu itu wabah kolera, mereka bersepakat satu kampung membunyikan tagonggong, alat musik tagonggong, dan mereka melakukan taklil dan juga sambo. Dan ada kata-katanya, yaitu misalnya dalam melakukan taklil dan sasambo itu mereka mengucapkan kata-kata doa, ada juga sebagian mengucapkan kata-kata sastra lewat sasambo atau yang disebut dengan orang zaman dulu menyebut dengan sasige lawe. Jadi lawe itu maksudnya semacam apalah, sesuatu yang tidak baik. Apakah dia wabah, apakah dia soy, apakah dia bencana, atau dia bala penyakit, sampar, kelaparan, itu disebut dengan lawe. Sehingga disebut dengan kata sasige lawe. Jadi sasige lawe itu untuk menghantam lawe. Ada juga disebut dengan berang tamarawe, itu lawe juga. Nah, kata-katanya itu misalnya dalam sasambo itu kahiwu lampawanua pinangoko masarang. Nah, itu bahasa-bahasa itu dipergunakan untuk mengusir lawe. Nah, kalau zaman sekarang karena orang sudah kebingungan dengan instruksi atau apalah info-info dari luar, sehingga pemahaman budaya tentang hal tersebut itu sudah mulai luntur. Orang sudah tidak percaya lagi. Padahal orang zaman dulu itu simpel saja melakukan hal tersebut dengan keyakinan, dengan kebersamaan, tidak ada social distancing, tidak ada isolasi diri, tidak ada menghakimi orang. Mereka dapat lepas dari, bayangkan kalau mereka tidak lepas dari wabah di zaman dahulu, mungkin zaman sekarang penduduk kita tidak seperti ini banyaknya. Tapi mereka zaman dulu dengan doa, dengan kebersamaan, tidak menghakimi, mereka menjalani itu dengan bersama-sama membawa dalam doa, dan mereka mengusir wabah itu, dan wabah itu pun lenyap. Maka mereka mengucap syukur, dilanjutkan dengan melakukan upacara adat turude. Nah, setelah lawe atau soy-soy itu semua hilang, maka mereka mengucapkan upacara adat turude, yaitu memontok tamo, menahur rending manua. Mungkin ada sesuatu yang kurang baik yang kita lakukan sehingga kita harus mengucap syukur, meninggalkan yang jahat, baru menyambut yang baik, dan juga bersama-sama kita hidup dalam kebersamaan. Oke, kira-kira itulah pengalaman saya
pada waktu saya menghadapi terpapar waktu COVID-19 dan bagaimana orang-orang zaman dulu mengusir lawe atau apa ini disebut dengan sahinda ini, itu dengan cara berdoa dengan kebersamaan, karena kebersamaan itu akan membantu korban itu menjadi ringan dan menjadi penyemangat. Jadi zaman sekarang kita jangan terlalu cepat menghakimi siapapun yang terpapar dengan hal ini. Marilah kita bersama-sama mendoa, memberikan semangat. Kalaupun ada anjuran dari pemerintah tetap dipatuhi, tapi pada dasarnya kita harus hidup bersama-sama, saling mendoakan, tidak menghakimi, dan ini akan menjadi obat yang akan segera mengakhiri kita melewati pandemi ini, dan semoga Tuhan beserta kita. Haleluya. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Thank you.